Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arman, berdomisili di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya pada waktu menjadi wakar. Wakar di sini dalam artian di Kalimantan pengganti daripada security itu disebut wakar untuk menjaga atau menjaga aset-aset perusahaan. Nah, cerita kali ini berawal dari saya dijadikan wakar di proyek jalan tol pada awal tahun 2011-an. Ketika itu masih PT Hutama Karya, karena pembukaan tol awal itu masih hutan lah, belum seperti yang ada sekarang pada saat ini. Jadi awalnya itu kita membuka hutan sampai terbentuklah badan jalan. Nah, di situ banyak hal-hal mistis yang pernah saya alami secara nyata, dan itu bukan cerita ataupun kisah-kisah dari orang lain, tetapi saya sendiri yang mengalaminya. Pada saat itu proyek itu sudah berjalan 1 tahun. Nah, dari owner kan dari pihak Hutama Karya dan memiliki kontraktor bernama PT Jasin pada waktu itu. Nah, saya di situ kan jadi wakarnya PT Jasin untuk menjaga alat-alat beratnya. Berjalannya waktu sekitaran 1 tahunan lah. Di situ PT Jasin menyetop kegiatannya, dan unit-unit kendaraan alat beratnya masih ditinggal di situ, dan saya yang jaga di situ. Nah, di situ saya jaga cuma sendirian lah, nggak ada teman lain. Nah, berjalannya waktu saya menjaga alat-alat berat itu, saya sering ditemani oleh anjing-anjing liar di sekitar hutan situ. Padahal saya itu sebenarnya paling anti dengan yang namanya hewan anjing itu pada saat itu. Entah mengapa berjalannya waktu ya saya sering ditemani untuk jaga di situ. Nah, sekitaran
saya sudah ada 2 bulan atau 3 bulan saya ditinggal sendirian di hutan itu untuk menjaga alat-alat berat itu. Nah, anjing-anjing yang ada itu ya saya saya rawat, saya kasih makan, terutama bila mau berangkat kerja, mau jaga itu kan saya mampir di kandang-kandang ayam boiler itu, saya minta ayam yang mati dan saya bakar, saya kasih. Nah, sempat pada waktu itu, waktu saya menyalakan api untuk untuk mau membakar ayam-ayam mati itu tadi, yang jelas pada waktu itu tidak ada hujan dan tidak ada basah lah, sekitar situ tidak ada. Sampai 2-3 kali saya nyalakan menggunakan solar itu, saya siram solar, kayunya apa segala macam itu, loh kok tidak mau nyala ini loh api tadi itu. Sampai sekitaran 15 menit saya tenang di situ, akhirnya mau nyala. Tapi pun api yang saya bakar tadi, kayu yang saya bakar tadi tidak maksimal hidupnya itu. Ya, saya bakar di situ. Jadi setelah sudah matang itu, ya saya kasihkan untuk anjing-anjing yang jaga itu. Totalnya anjing-anjing yang ikut menjaga sama saya itu, yang nemani saya jaga alat di situ, totalnya itu ada 12 ekor. Tapi bukan milik saya sih, itu anjing-anjing liar yang saya kasih makan. Nah, pas malam Jumat itu, kalau malam dia selalu tidur mengelilingi. Saya tidurnya kan di dalam di dalam kabin mobil itu. Jadi anjing-anjing itu ikut mengelilingi, tidur di situ. Nah, setelah saya kasih makan tadi, loh, anehnya sekitar jam 9, jam 10 itu ada suara bayi. Ya jujur aja sih, walaupun berani-beraninya orang pada waktu itu, ya saya juga agak ada rasa gimana gitu. Saya beranikan diri keluar untuk menyenteri sekitar situ. Suaranya itu ada di semak-semak kecil, mungkin tinggi segini lah. Anjing-anjing yang ikut menjaga tadi ikut merubung di situ, ikut ngerubung, ikut ngeliati. Semakin kencang si suara bayi tadi, anjing-anjing yang 12 ekor tadi lari semua, tertinggal saya sendiri. Ya, saya masuk ke dalam kabin mobil. Ya gimana ya, rasa takut ada. Nah, habis itu saya saya berupaya memejamkan mata untuk menghilangkan rasa takut tadi ya. Setelah akhirnya ya pagi, saya sudah sampai pagi lah. Nah, pas beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ada lagi yang membuat ya saya bergetar lah. Nah, pada saat itu pas sekitaran pas bulan purnama. Nah, purnama full kan, bulannya tuh bundar benak betul. Jadi areal sekitar yang tempat saya jaga itu terang benderang. Ya seperti biasa aktivitas ya, sebelum tidur jam 12 itu ya saya senter-senter sekeliling unit-unit alat berat itu, saya lihat-lihati. Nah, saya di dalam kabin mobil DT Hino itu kan, saya di situ ya merokok, ya
bawa makanan, saya makan di situ. Nggak terasa jam itu sekitaran jam 1 jam 2 datang orang. Ya saya dengar suara langkah kakinya kan serak gitu. Nah ya saya mikir, siapa ya kok malam-malam sudah jam 1 jam 2 kok masuk ke hutan sini. Ya saya intip dari kaca spion, ternyata ada orang jalan. Akhirnya itu saya tanpa rasa curiga atau rasa gimana, saya buka ke kaca pintu mobil itu, saya buka perlahan. Nah datanglah orang dengan badan yang besar, penuh brewok. Dia ngomong, "Mas, saya dari kilo 8 mau numpang istirahat di sini." Nah pas tanpa saya saya tanpa ada rasa curiga itu, kepalanya si orang ini tadi, yang orang ngomong mau numpang istirahat itu, kok bisa masuk di dalam kacanya mobil itu. Nah dia kok masuk bisa kayak gini, sedangkan mobil dump truck itu tingginya Hino itu ya hampir 2 meteran lah, kok kepalanya bisa masuk kayak gini, nengok. Oh di dalam ternyata sempit. Dia ngomong kayak gitu sih pada waktu itu. Nah, akhirnya saya sudah menawarkan diri, masuk aja Pak di dalam sini, karena kan kabin ini kan masih luas, kita masih bisa tidur orang 2 lah di sini, saya bilang gitu. Nah setelah saya persilahkan masuk, ternyata si orang tersebut tadi ngomong, "Wah di dalam ternyata sempit ya." Saya minta izin mau istirahat di belakang mobil ini aja, dia bilang gitu. Jadi ya saya mikir, orang di dalam kabin ini masih luas kok dia bilang sempit. Nah setelah itu saya ini masih belum sadar lah, di dalam otak saya ini masih biasa, tak pikir manusia biasa yang ngambil rokok, yang ngerokok gitu, gimana apa gitu. Setelah merokok habis 1 batang, saya baring gitu. Jadi baring tuh mikir, siapa ya orang tua tadi itu, kok kepalanya kok bisa masuk sedangkan kakinya masih nginjak di tanah, kayak apa tingginya orang ini tadi. Saya mikir kayak gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya buka lah pintu mobil DT itu. Saya lihat, loh waktu dia tuh masih jalan-jalan kayak gitu. Begitu pas di belakangnya baknya dump truck itu, dekat roda yang gandeng itu, dia langsung apa namanya, kayak merangkak gitu loh. Nah waktu merangkak itu langsung rubah jadi macan. Jadi macannya harimau lah, harimau yang sepertinya kayak saya lihat di TV-TV gitu. Di situ untuk meyakinkan bahwasanya saya ndak salah lihat, mata saya itu sampai saya buka kayak gini nih. Wah benar. Namanya seumur hidup saya belum pernah melihat harimau, cuma pernah lihat hanya di TV-TV. Ya rasa takut ada. Begitu saya lihat itu, setelah beberapa detik saya lihat, saya pastikan bahwasanya itu benar-benar harimau. Dan dia tidurnya langsung dia tidur tengkurap menghadap arah jalan tol itu. Nah dengan seketika saya cepat
saya tutup pintu mobil, saya kunci. Jadi di dalam itu ya saya merasa ketakutan loh, ini harimau loh. Itu yang bikin. Jadi di situ saya membawa senjata tajam, ya untuk senjata tajamnya Mandau, ciri khasnya Kalimantan. Itu saya cabut kayak gini, saya bikinnya sambil merokok gini, sampai saya sambil merokok gini sambil megangi Mandau kayak gini yang sudah terhunus itu. Posisi saya duduk nyender kayak gini di dalam. Jadi apabila sewaktu-waktu harimau itu mau nyerang saya kan saya bisa gerak gitu, pikiran saya gitu. Rokok ini saya ngerokok terus. Itu loh, saya duduk kayak gini sambil megang rokok, sambil megang Mandau kayak gini nih. Itu sampai pagi saya gitu duduk kayak gitu. Itu pun sudah pagi jam 6 tuh saya belum berani buka pintu mobil itu. Begitu sudah sekitaran jam 9 atau jam 10, cuaca sudah mulai panas dan saya juga di dalam kabin itu keringetan. Saya beranikan diri keluar karena posisi saya di situ kan di tengah hutan, bukan dekat dengan kampung. Posisi di tengah hutan, jauh dari keramaian manusia. Saya buka pelan-pelan. Bekasnya dia jalan itu kan sekitaran itu kan tanah pasir. Saya lihati, oh enggak ada sudah harimaunya. Tapi kok bekas telapaknya itu harusnya kan waktu dia nginjak pasir itu pagi itu kan masih ada bekas telapaknya. Ini enggak ada sama sekali. Itu yang membuat saya heran pada waktu itu. Nah, sudah jam 10 siang itu ya saya pulang. Saya pastikan di situ sudah aman, saya pulang dulu ke rumah. Karena saya punya anak kecil kan yang memang harus diurusi di rumah. Anak saya kan yang jaga ya ibu saya. Nah, seperti biasa sore jam 5 saya berangkat lagi, jaga lagi di situ. Nah, pada waktu saya kembali lagi sore jam 5 itu buat untuk menjaga di situ seperti biasa yang anjing-anjing yang ikut yang ikut menjaga sama saya datangan. Ya biasalah dia mau minta makan kan. Saya setiap berangkat itu kan selalu mampir di kandang-kandang ayam boiler itu yang sudah saya minta yang mati-mati, saya bakarkan lagi di situ. Baru saya kasih makan ya untuk bantu-bantu jaga di situ. Nah di situ sudah habis maghrib gitulah. Jadi habis maghrib pada waktu itu kan masih bulan purnama, sudah mulai terang lah pencahayaan di sekitar situ. Nah di jalanan proyek tol itu yang baru berbentuk badan jalan, ada lagi sesosok 2 orang hitam, satu kecil satu gede, tengok melihati ke arah saya itu. Ya di sini ya namanya jujur rasa takut itu ada karena saya kerja jadi wakar kan. Gimana ya, waktu itu demi anak, karena anak saya cuma anak satu-satunya dan saya sebagai orang tua tunggal. Dalam hati kecil saya itu sebenarnya ya pengen berhenti dari situ, tapi kebutuhan hidup yang mengharuskan saya memberanikan diri untuk terus bekerja di situ. Nah itu si orang yang hitam itu mondar-mandir ya badannya sih berbulu. Saya ngambil kesimpulan bahwasanya itu genderuwo. Mondar-mandir. Saya lihati dari kaca masih ada, sampai masih ada. Kok semakin malam malah lain lagi setelah
mereka mungkin sudah pergi, yang orang-orang hitam itu tadi, suara bayi itu terulang lagi. Karena kan mobil yang saya tempati tidur di menjaga alat itu, dia menghadap pinggir sungai. Nah, dia dari pinggir sungai itu lagi suara bayi itu kayak suara seperti dia tuh seperti jalan suaranya, tapi disenterin, tidak ada orang, suara tangisannya ada. Jadi anjing-anjing yang ikut menjaga sama saya itu saya arahkan, suruh menyerang ke suara itu, malah lari semua. Dan itu sampai terulang beberapa kali, beberapa malam kayak gitu. Nah, waktu itu ya saya juga tanya-tanya sama orang yang lebih paham kan tentang hal-hal di situ, dan beliaunya juga ya sudah menjamin bahwasanya tidak akan terulang lagi yang seperti itu. Jadi sebetulnya jaminan itu sih belum bisa dikatakan terjamin lah, karena gimana ya, cuma kata-katanya aja aman itu sudah tidak bakalan ada lagi. Ya pas malam itu ya saya beranikan diri untuk ya lebih waspada di situ, jaga-jaga alat, senter sambil nelpon teman gitu. Jadi saya bikin api unggun agak besar, saya duduk posisi di pinggir sungai itu, karena pas di pinggir sungai itu ada bongkahan batu besar. Sekitaran saya nelpon itu, yang saya telepon si cewek sih pada waktu itu, sekitar 2 jaman sampai jam 11-an lah, jam 11 jam 12 saya nelpon itu. Nah, enggak terasa, tanpa sengaja itu kan malam tuh mana sudah masih bulan purnama, hembusan angin tuh semilir malam itu, kok tiba-tiba tuh bau bangkai. Jadi bau bangkai itu saya pikir ya mungkin ada hewan-hewan yang mati kah di semak-semak situ atau gimana ya. Awalnya saya abaikan. Nah, waktu setelah saya abaikan itu saya masih asik nelpon ngobrol ngalur ngidul sama lawan bicara saya di HP itu. Yang awalnya tadi berbau bangkai ganti berbau bunga melati. Tapi tetap di situ saya masih berpikiran positif, karena kan di hutan itu ada yang namanya pohon, kalau bahasa Jawanya itu kembang kantil. Kembang kantil itu ada yang ditanam orang umum dibudidayakan, ada juga kembang kantil itu kembang kantil hutan yang memang kalau setiap jam 12 ke atas di waktu embun itu sudah mulai tebal, dia akan mengeluarkan wangi itu. Saya pikir pohon kantil hutan itu. Nah, dari arah timur tidak lama tiba-tiba lewat terbang di situ. Ya nyata, saya sampai mata tuh sampai saya gini kan, gini. Bener apa enggak itu? Datang terbang di samping saya itu. Saya lihat dia sudah langsung nyebrang ke sungai. Bah, ini aja saya cerita ini merinding sebenarnya. Dia terbang menyeberangi sungai. Saya langsung kembali ke kabin mobil saya itu. Sebelum saya masuk ke dalam kabin mobil itu, kemungkinan besar sih di dunia mistis itu si
orang perempuan yang berbaju putih yang terbang di samping saya itu kemungkinan dia masuk ke dalam si anjing ini tadi, anjing yang ikut sama saya itu. Nah, kok saya di situ kok malah dia didatangi. Jadi waktu dia mau mengarah datangi saya itu, ya saya cabut mandau. Saya juga sih paham karena yang gaib-gaib itu tidak bakalan bisa ditebas dengan senjata tajam gitu loh. Saya memberanikan diri, ya kebetulan di dekat mobil dekat kabin mobil itu, mobil yang parkir itu kan ada tunggaknya tunggak kayu ulin gitu loh. Saya bersandar di situ sambil mencabut mandau ini tadi, saya cabut. Begitu saya waktu dia datangi saya terus kayak gitu tuh, langsung saya mau babat kayak gini. Mandau saya itu tinggal 1 kilan ngenai lehernya si anjing itu. Anjing itu sampai bunyi. Mungkin kenapa kok batinnya dia, kenapa kok saya mau dibunuh gitu. Pada waktu itu. Lah, tidak lama dari badannya si anjing itu keluar yang perempuan itu, kayak seperti perempuan lagi, jadi jejer 2 itu. Di situ waktu saya sender itu sudah tidak lagi, yang tadinya kuda-kuda kaki saya sudah kuat langsung lemes gitu. Ngeri betul itu kalau saya ingat cerita itu. Akhirnya ya setelah semua sudah mulai terkendali kembali, saya di dalam kabin mobil itu ya ndak tidur sih, tetap berjaga-jaga sampai pagi. Oke, mungkin itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman saya, pengalaman mistis saya yang pernah saya alami selama 2 tahun jadi wakar di proyek jalan tol Samarinda Balikpapan. Ya, apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau tatanan kalimat yang tidak pas saya ucapkan, karena keterbatasan saya di situ kurang pintar mengolah kata-kata, tetapi apa yang saya ucapkan itu tadi semua yang pernah saya alami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, terima kasih atas ceritanya yang sangat horor ini. Jadi ada beberapa itu Mas yang mau saya tanyakan. Ini kejadiannya itu Masnya kan 2 tahun jadi wakar. Tahun berapa itu Mas? Dari tahun 2012 sampai ke 2013. Dari awal 2012 sampai 2013 ya? Iya. Ini pengalaman Mas jadi wakar pertama kali atau sebelum-sebelumnya Mas sudah pernah jadi wakar? Saya jadi wakar itu dari saya masih sekolah SMP saya sudah jadi wakar. Oh, wakarnya tapi wakar apa yang sebelum itu biasanya? Kalau waktu saya masih SMP dulu, saya sering jaga kayu. Jualan tumpukan-tumpukan kayu yang dijual itu kan kalau malam saya yang jaga. Oh, jadi memang sebelumnya itu sudah punya pengalaman untuk menjadi penjaga lah malamnya. Saya seperti itu. Iya, betul Mas. Jadi makanya pas waktu ada job untuk kerja wakar itu Masnya oke aja lah. Iya, betul. Kemudian kenapa Mas pada saat Mas jadi wakar itu, kenapa perusahaan itu cuma ngambil 1 wakar aja, kenapa nggak 2? Atau memang rata-rata memang 1 saja? Nah, kalau di awal proyek sih memang saya sampai 5 orang wakar di situ. Nah, setelah proyek sudah mulai selesai, pembuatan badan jalan dari 5 orang itu dipilih 1. Nah, karena yang 5 orang ini tadi dengan alasan berbagai macam alasan ndak mau, akhirnya satu-satunya orang yang mau cuma saya, karena kan harus gitu loh. Harus ada yang jaga. Iya. Kenapa 4 orang yang nggak mau Mas? Ya, alasan mereka
sudah capek jadi wakar dia gitu. Jadi perusahaan ini sebenarnya bukan maunya itu cuma satu, lebih dari satu mereka Ya, mau. lebih dari satu sih tidak masalah. Nggak masalah. Cuma karena yang Pati menolak, akhirnya Mas Sendiri. jaga sendiri. Kenapa enggak Mas pada waktu itu minta teman jaga? Nah, gini, jujur aja saya ngomong ini sebetulnya ada rasa gimana ya, rasa pengen gaji banyak. Jadi satu orang kan dibayar 2 gitu waktu itu. Jadi rasa takut itu disementarakan dulu. Iya. Bahasanya seperti itu. Dan bosnya tahu aja lah. Ya, tahu. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi jembatan itu sudah mulai dibangun atau belum pas waktu itu? Belum. Nah, kalau untuk proyek tahap awal dulu masih owner PT Hutama Karya itu masih pembentukan jalan. Masih pembentukan jalan aja. Bentuk jalan, belum ada pembangunan lainnya. Oh, belum ada ya. Jadi Masnya di situ jaga eksanya atau alat-alatnya berapa tuh kira-kira jumlahnya? Totalnya dulu sekitaran 40, Mas. Eksanya 40. Alat-alat beratnya Alat beratnya yang lain. Total keseluruhan. Total keseluruhan 40. Tapi jarak tempat itu tadi sama lokasi masyarakat cukup jauh ya? Cukup jauh. Ada hitungan kilo? Ya, sekitaran 20 kilo lah, Mas. Wow, lumayan ya. Baru ketemu kampung. Baru ketemu kampung. Jadi ya anggaplah kemungkinan untuk dicuri itu minim gitu ya. Iya. Makanya Masnya berani ngambil itu tadi. Iya. Oke. Kemudian kita ke cerita tadi. Jadi Masnya bercerita pengalaman yang horor yang pertama Mas ketemukan di situ bersama dengan 12 anjing liar itu tadi yang nggak tahu dari mana posisinya kok tiba-tiba ada 12 jumlahnya itu. Mas mendengar suara jeritan bayi yang sangat aneh itu tadi. Posisi Mas sama dengan tangisan bayi itu berapa meter sih? Nah, posisi saya kan kalau saya istirahat kan, tempat saya istirahat tuh di dalam kabin mobil. Ada satu mobil DT dump truck itu yang menghadap ke aliran sungai. Nah, saya di mobil itu dengan suara itu sekitaran jarak cuma 5 meter. Karena posisi saya di dalam kabin kan, kok yang di luar kabin kok bisa sampai terdengar itu loh. Berarti kan sekitar 5 meteran. Jadi ketika ada suara itu, Masnya keluar enggak? Ya, awalnya sih belum berani keluar, cuma di situ kan saya ada rasa tanggung jawab saya harus keluar, siapa tahu itu bukan yang gaib. Nah, siapa tahu kan ada orang yang berniat jahat, dia nakut-nakuti dulu. Iya. Nah, di situ saya keluar, anjing-anjing yang ikut sama saya itu saya panggil semua, yang dia tidur tuh saya panggili semua, suruh bangun. Jadi saya datangi di situ. Ya, saya juga tetap menjaga jarak. Saya senteri arah suara tadi. Suaranya ada, disenteri tapi tidak ada orangnya. Itu. Berapa detik itu kira-kira tangisan itu, Mas? Seingat Mas. Itu ada sekitaran 20 menitan lah, Mas, bukan detik gitu. Bukan detik tapi menit ya. Iya. Itu ya. Lama betul itu. Dan setelah dicek sama anjing itu kembali kan, takut anjingnya mundur. Iya. Nah, itu apakah masih ada suara lagi itu? Nah, anjing tadi tuh, anjing kan kalau sudah biasa dengan orang, sudah sangat dekat sama orang kan, kita arahkan suruh kan dia paham, langsung dirubungi gitu. Arah suara tuh pas tuh langsung dirubung sama dia. Habis ngerubung tuh langsung biar itu pecah sendiri. Langsung lari, ketinggalan saya sendiri. Wah, saya tengok kiri kanan, ini yang nemanin tidak ada, kembali lagi ke dalam kabin itu. Dan itu kejadian bayi menangis itu bukan hanya Mas alami sekali ya? Tadi 2 kali nggak? 2 kali, Mas. Lebih dari 2 kali ya kira-kira? Ada? Seingat saya cuma 2 kali itu aja. Dan posisinya itu ya jaraknya dekat saja ya? Dekat. Pernah nggak Mas ceritakan itu kepada seseorang masalah tangisan bayi itu, dan tanggapannya apa kira-kira makhluk yang kok bisa menangis seperti itu? Ya, sudah sering saya ceritakan di orang-orang yang saya anggap paham di situ, atau pas kebetulan
kumpul sama teman-teman cerita. Ya kalau sama teman-teman yang pemikirannya sudah modern, ya itu dianggap mitos atau mitos saja dia bilang gitu. Tapi kalau dari orang-orang yang paham di bidang itu, ya mereka mengatakan ya memang dari penunggu-penunggunya di situ. Tapi tidak menyebutkan spesifiknya apa itu ya, karena nggak tahu juga mungkin orangnya. Sempat ada satu orang yang menjelaskan secara detail itu, dia nyebutnya manusia kerdil itu. Manusia kerdil. Sedangkan saya diceritai manusia kerdil itu saya belum pernah ketemu, belum pernah lihat kan. Dia cuma ngasih gambaran. Orangnya itu bilangnya makhluknya itu tingginya cuma sekitaran 50 cm, 40 sampai 50 cm, dengan giginya itu tajam-tajam seperti paku. Dia cerita gitu sih menurut orang tua itu. Tapi saya sendiri sih belum pernah ngalami. Kemudian ini Mas, jadi kan itu Mas tadi ceritanya pasti pada saat Mas lagi istirahat atau pada saat Mas lagi di dalam kan? Iya. Nah pernah enggak Mas mengalami, kan Mas ini kan wakar kan, enggak mungkin diam aja kan, pasti patroli kan? Nah, pada saat patroli itu ada enggak Mas ketemukan yang lain? Atau sekelibet aja gitu bahasanya? Atau memang enggak pernah? Kalau yang lain-lain, makhluk-makhluk abstral yang lain tuh banyak sih, seperti saya enggak tahu bahasa Indonesianya, tapi bahasa daerahnya tuh Banaspati. Banaspati. Itu sering itu seperti kembang api, setiap hari, setiap malam ada terus itu. Tapi saya sudah biasa itu. Itu yang Mas alami ketika patroli pasti ya? Iya. Tapi kalau yang kayak barang terbang tadi yang kuntilanak itu nggak ada ya? Cuma satu kali. Cuma satu kali itu aja? Iya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, ketika ada orang tua yang tingginya 2 meter lebih dan menyebutkan di dalam, ternyata di dalam ini sempit. Nah itu posisi Mas itu masih agak-agak ngantuk atau tertidur itu ya? Saya di dalam itu pada waktu itu kan sudah ada HP waktu itu HP Samsung yang tapi lain selayar, bukan layar sentuh sih, bukan Android. Saya mainan HP sambil ngerokok, ya sambil makan cemil-cemil kayak gitu. Saya di situ kalau jadi wakar tuh jarang tidur masalahnya. Bisa saya mau tidur nanti kalau sudah mau subuh gitu. Jadi Mas pastikan Mas itu tidak tidur ya? Tidak tidur ya. Jadi pas waktu itu Bapak itu nanya, Masnya nggak kaget kok ada orang di sini gitu? Atau santai aja gitu? Nah di situ saya hilang kesadaran. Saya pikir mungkin orang-orang yang berkebun di dalam hutan sebelah sana. Saya sempat berpikir kayak gitu, berpikir positif aja lah. Karena saya lihat waktu di spion mobil DT itu kan besar, arah dia jalan keresak itu kelihatan nginjak kaki, nginjak tanah gitu. Kakinya masih nginjak tanah. Kenapa saya bisa lihat di malam hari dari arah spion kok dia nginjak tanah? Pada waktu itu kan bulan purnama, sangat terang di situ. Dan juga kan saya juga punya obor lah di situ. Saya ada penerangan sedikit. Kemudian setelah Bapak itu tadi menyebutkan ternyata di dalam sempit, ya kan? Itu percakapan apa lagi yang Mas lakukan sama beliau, atau beliau langsung pindah dari lokasi itu, langsung mundurkah ke depan yang waktu Mas bilang dia berubah tadi itu? Nah, habis dia ngomong, kepalanya sudah masuk kayak gini dalam kabin, ternyata di dalam sempit ya Mas. Kalau gitu saya minta izin mau istirahat di belakang mobil ini aja. Ya, jadi saya ngomong, ya sudah Pak, kalau memang sampai mau istirahat situ monggo, silahkan istirahat di situ. Jaraknya berapa itu? Dekat aja, 1 meter aja boleh ya? Ya kalau saya sama dia waktu kepalanya masuk gini ya sangat dekat Mas. Ya, waktu beliau mau istirahat di belakang. Nah, dari kabin mobil sampai ke belakangnya mobil tuh ya mungkin sekitaran 4 meteran lah. 4 meter. Terus dia ke posisi ke belakang. Nah,
dia tuh masih muter-muter di situ, jalan-jalan di situ. Ah. Saya lihat masih jalan-jalan di situ. Alah, dalam batin saya, alah biar aja dia mau cari tempat tidur kan. Ya saya tutup lagi pintu tadi. Saya kembali lagi ke tempat di belakangnya setir itu kan ada tempat tidurnya tuh. Nah saya kembali situ sambil baring itu, tapi saya masih sambil ngerokok gini. Lalu di situ saya sadar, mikir, siapa ya tadi orang tua tadi yang berewokan ini tadi, kok tiba-tiba ada di sini. Sedangkan saya ini belum biasanya kan orang-orang yang nanam sayur atau berkebun di sekitaran hutan itu kan saya kenal biasanya. Ini kok saya tidak kenal, saya bilang. Akhirnya saya penasaran, saya buka lagi pintu tuh, saya lihati. Kebetulan orang tua itu tadi mobil kan menghadap ke sini, kepala kabin mobil itu. Nah saya buka sini, pintu sini saya buka, saya lihat ke sebelah sini, saya menghadap sini. Sini kan jalan tol nih. Saya lihat dia menghadap jalan tol, langsung kayak membungkuk kayak gitu, langsung dia berubah jadi harimau itu. Jadi dia ya kayak di TV-TV lah membungkuk, iya. Tiba-tiba langsung berubah menjadi sosok harimau gitu. Iya. Dan Mas bisa pastikan kalau itu memang benar-benar berubah Mas ya. Dengan Mas sebutkan tadi mata Mas pelototkan tadi. Iya. Itu saya memberanikan diri, meyakinkan benar atau salah saya salah penglihatan. Itu mata saya sampai saya ginikan itu beberapa detik. Oh benar. Jadi saya lihat tuh ekornya tuh gini-gini sudah. Kayak di TV-TV itu. Ngeri betul saya bilang. Langsung saya tutup pintu, jebret. Saya ambil merokok. Ya, cabut pando. Nyambut pando tuh saya ginikan sampai pagi itu saya duduk kayak gini. Ketika terjaga. Mas ngelihat sosok itu berubah tadi itu, Mas ingat berapa detik Mas pandangi terus dia sampai untuk memastikan itu benar-benar berubah? Ya sekitaran 10 detikan lah Mas. 10 detik ya? Nah, itu banget itu. Saya memastikan itu. Nah, kalau saya ngeliat gitu paling 1 detik 2 detik langsung tutup pintu gitu. Iya. Ini bahkan Mas melihat sampai matanya ditonjolkan seperti itu ya. Dan ketika Mas sudah mengambil mandau, apakah Mas sempat melirik-melirik lagi ke belakang? Di situ kan setelah mandau saya sudah cabut, di dalam kabin kursi-kursi di dalam kabin mobil itu yang tempat nyetir tuh saya kan itu bisa dibalik kayak gitu. Nah jadi saya bikin tempat yang agak luas gitu. Saya ngambil posisi di kabin yang di tengah-tengah. Apabila dalam otak saya kan pemikiran saya, wah ini harimau. Kalau menerkam orang, wah hancur ini saya ini. Jadi ngambil posisi di tengah. Jadi saya sudah setting kalau dia masuk dari pintu menghancurkan kaca pintu sebelah sini, saya bisa kayak gini. Kalau dia di sini, dia bisa kayak gini itu. Dan itu saya terjaga sampai pagi itu. Enggak, maksud saya pas waktu Mas sudah tutup pintu, Mas ada lihat lagi enggak dia ke belakang itu ada macannya itu atau enggak sama sekali? Enggak. Enggak ada sama sekali, takut memang Mas sudah takut. Pokoknya saya sudah waspada di situ. Mau nengok lewat spion aja saya enggak sudah. Jam berapa itu Mas? Masih ingat lah kira-kira? Itu kejadiannya dari ya sekitaran jam 1 jam 2 lah. Oh, jam 1 jam 2 sudah pagi banget Mas ya. Iya. Dan pada saat itu Mas nggak dengar kah ada suara aungan dari singa itu dari macan atau dia cuma diam aja istirahat di situ? Diam aja, nggak ada bunyi-bunyi. Dan setelah kejadian itu nggak pernah ketemu lagi bapak itu tadi? Nggak pernah ketemu. Mantap, keren itu. Oke, kita cerita selanjutnya nih Mas. Oh sebentar Mas, lupa saya tanyakan ini. Ciri-ciri orang tua tadi itu kayak apa Mas? Dia badannya tinggi besar, berewokan gitu dengan rambut cepak. Nah bajunya baju loreng-loreng kayak gitu. Kurus? Berbadan tegap besar gitu. Tegap besar tapi nggak kurus ya? Nggak gemuk tapi tegap besar ya. Kalau harimaunya itu warna apa tadi Mas? Ya harimaunya itu seperti yang kayak saya lihat di TV-TV itu Mas. Berarti warna kuning ya? Iya. Atau ada kehitam-hitaman? Oh enggak ada. Enggak ada kuning. Karena yang umum seperti di TV itu aja. Karena
setahu saya kan harimau itu di Kalimantan kan enggak ada itu. Ada yang paling macan rembah tuh. Ya, iya. Dan pada saat Mas lihat yang macan ini tadi sama yang tangisan tadi, menurut Mas yang paling bikin Mas merinding yang mana? Yang harimau itu, Mas. Yang harimau tadi itu bulu kuduk Mas merinding semua. Iya. Apakah sampai ke kepala? Enggak. Ya, kalau yang jelas bagian tengkuk saya di sini kayak tebal betul gitu. Berapa detik itu Mas? Atau 1 menit lebih atau enggak? Sebentar aja ya. Lama, cuma ada setengah jaman kayak gitu. Kayak gitu terus ya. Jadi kayak saya pegang di sini nih kayak bulu kudu ini kayak keras betul perasaan. Nah, setelah kejadian itu Mas ada cerita ke teman lain lah yang macan itu tadi? Ya, saya setelah sampai pagi posisi kayak gini. Nah, itu kan sampai jam 10 pagi saya keluar. Panas kan? Panas. Nah, itu saya pulang ke kampung lah. Ya saya cerita. Di situ ya cerita tuh dari cerita sama keluarga, sama saudara, sama orang tua, sama orang-orang terdekat di situ. Ada yang nakut-nakuti, ada yang macam-macam lah jawaban dari mereka kan. Tapi di situ saya berpikir lagi, kalau saya tidak kembali sore ini, tidak kembali jaga lagi di tempat saya kerja, ya nanti kalau ada kehilangan atau apa kan saya ya tanggung jawab. Jadi tidak ada tanggapan orang-orang itu kalau pernah lihat barang itu juga nggak ada ya? Nggak Cuma ada. Mas saja ya? Iya. Oke. Sampai saat ini Mas pernah lah cerita macan itu ada tanggapan orang lain itu? Yang pernah lihat juga gitu? Nggak pernah juga Mas? Enggak. Saya cuma sering cerita kayak itu, tetapi sama-sama orang yang senang cerita masalah mistis yang pernah dialami kan. Tapi dia juga nggak pernah ketemukan barang seperti itu? Enggak pernah. Cuma Mas saja yang nemukan itu ya? Iya. Oke, kita kembali yang kita cerita selanjutnya yang bayangan putih tadi itu. Nah, itu sudah Mas bisa pastikan kalau itu kuntilanak ya? Saya pastikan itu. Terbang itu Mas ya? Iya. Tapi Mas ngelihat itu sosoknya itu apa ya bahasanya tuh? Kabur kah atau terlihat jelas Mas? Terlihat jelas Mas, karena gimana saya bilang terlihat jelas, posisi saya kan di pinggir sungai itu yang sekarang jadi flyovernya tol itu. Saya berdiri di situ dan pada waktu itu kan daerah di situ kan luas, bersih semua karena kan habis dikeliling sama alat-alat berat. Jadi itu. terbang putih gitu. Iya, terbang tuh menghadap ke saya gini. Jadi pas lewat di depan saya itu mungkin jarak setengah meter lah. Oh, baik. Berarti bukan apa sih bahasanya itu? Memang benar-benar ya warna putih gitu, kentara betul gitu kelihatannya. Kelihatan rambut. Nggak samar-samar gitu ya. Enggak, rambutnya kelihatan panjang, cuma wajahnya saya enggak terlalu Rambutnya jelas panjang, jelas. hitam. Kriwil-kriwil itu Mas ya. Enggak, Ya, lurus. rambutnya lurus saja sih. Tapi pakaiannya putih. Ya kelihatan kepalanya sama lehernya kelihatan. Kelihatan. Kaki enggak kelihatan Mas ya. Nah, kalau kaki kan ketutup kain putih. Kain putihnya itu. Jadi benar-benar enggak kasat bahasanya apa sih bahasanya? Enggak blur gitu ya, tapi tidak jelas. Enggak. Nah, setelah itu barang putih tadi itu kuntilanak itu kan masuk ke anjing itu. Nah, awalnya dia setelah dia lewat di depan saya kan langsung nyebrang ke sini kan sungai nih. Dia langsung nyebrang ke situ. Ya, saya juga memberanikan diri kembali ke kabin itu sebelum saya buka pintu. Loh, kok saya lihat itu yang dari sini ini terbang. Langsung terbang tuh langsung di pas posisi anjing tidur itu, ada tidur satu ekor yang tidur. Yang lain kan mencar tidurnya. Nah, masuk ke situ. Kayak saya lihat itu langsung arah ke situ, ke anjing satu itu kok langsung hilang. Jadi dia mendekati anjing bahasanya gitulah. Jadi Mas punya punya perspektif di kepala itu berarti dia mungkin masuk ke anjing itu tadi. Iya, seperti itu. Jadi habis itu anjing itu datangi Masnya. Nah, anjing itu langsung datangi saya. Yang kayak perasaan Mas dimasuki barang. Dia datangi saya. Lah, saya kan kalau sama anjing walaupun sejinak-jinaknya tetap saya jaga jarak. Nah, begitu dia jalan mendekati saya itu loh, kok kelihatannya kok ini kok lain anjing, saya bilang. Kok kayak yang orang yang nyebrang tadi.
cabut aja sudah mandau ini. Tapi nggak jadi Mas bacok kan tadi anjing? Enggak. Jadi itu saya yang cabut, tapi saya pasang kuda-kuda, kaki saya pasang kuda-kuda, tapi sambil nyender di tunggak ulin. Gitu. Saya nyender. Nah begitu dia sudah dekat betul, nah saya mau kayak gini. Waktu saya mau bacokkan kayak gini, sempat saya tahan mungkin 1 kilan dari lehernya anjing itu, sempat saya rem gitu. Lalu sekalinya anjing ini saya bilang, bukan yang orang terbang tadi. Saking mungkin takutnya mungkin adrenalinnya Mas ya. Nah, Oke. Itu tadi kan cerita Mas wakar waktu di jalan tol. Nah, sebelumnya kan Mas ini pernah jadi wakar lain kan? Adalah Mas kira-kira pengalaman yang semistis kejadian ini ketika jadi wakar itu? Sebelumnya nggak ada? Ada sih, cuma kalau diceritakan tuh ndak lama, cuma sekilas aja coba Mas. Nah, saya pernah jadi wakar di Tambang sini juga, masih dekatan sama jalan tol itu. Sebelum atau sesudah di tol ini? Itu yang ini sesudah di tol. Oh, sesudah di tol. Nah, di tol tahap pertama kan saya jadi wakar tol tahap pertama. Untuk tahap kedua kan saya sudah ndak ikut lagi. Saya sudah jadi wakar di Tambang. Itu kebetulan saya jadi wakar, jadi wakar di Tambang itu sekalian ngerangkep jadi spernya ekskavator. Jadi kalau operatornya ndak turun kan saya yang gantikan. Jadi setiap malam tuh kan tempat parkir alat-alat berat itu ndak jauh sama hutan bambu itu. Jadi kalau malam tuh bambu tuh kayak dipatahi jedar gitu. Nanti kalau sudah lama-lama dilihat besar ada bayangan hitam itu. Aneh ya. Itu aja ndak terlalu sampai pagi itu, kalau pagi saya lihati mana bambu yang patah-patah tadi malam itu. Jadi tapi kan waktu dengar jedar-jedar itu saya bukan diam di dalam mobil atau di pondok, enggak. Tetap saya senter-senter. Semakin di senter-senter semakin banyak bambu yang dipatah-patah itu. Tapi dipatahi bukan dibacoki kan? Bukan dipatahi. Bambu yang gede-gede segini tuh kayak dipatahi. Bunyi tak-tak gitu. Nah, iya. Kalau dibacok kan tak. Tapi ini kayak bunyi patah gitu ya. Iya. Tapi pagi didatangi dilihatin mana yang patah, enggak ada. Enggak ada. Iya. Sosoknya itu nggak kelihatan. Kalau sekali aja saya pernah lihat itu sosoknya itu. Cuma kalau sampai panjang detail itu belum pernah ngalami, cuma ya sekilas gitu. Oh, yang paling jelas tapi ya di tol ini tadi ya. Iya. Karena kan mungkin buka jalan, buka lahan. Iya. Masalahnya itu. Oke Mas, saya rasa cukup, kita ke cerita selanjutnya nanti. Terima kasih.